Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan guru di SMK Negeri Lubirik yang telah bersedia untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Ini merupakan salah satu tugas dari guru penggerak dan saya sendiri adalah calon guru penggerak. Jadi di sini nanti akan dipaparkan mengenai apa saja isi dari kegiatan diseminasi dalam modul 1.4 aksi nyata. Ada baiknya terlebih dahulu sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa. Silakan berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baiklah, kalau Bapak Ibu bertanya apa itu kegiatan dari diseminasi yang ada di depan Bapak Ibu yang akan saya presentasikan pada hari ini, itu merupakan salah satu kegiatan dari penyebaran atau sikap berbagi dalam budaya atau materi yang sifatnya positif. Jadi apa yang saya pelajari di modul calon guru penggerak itu akan saya bagikan pemaparannya, apa saja isi-isi yang ada di dalamnya. Siapa tahu nanti Bapak Ibu akan mengikuti juga seleksi calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Di sini ada salah satu tugas yang sifatnya adalah aksi nyata. Ini merupakan salah satu aksi yang di modul 1.4 itu membuat video untuk mengimplementasikan apa yang telah dipelajari di modul sebelumnya. Jadi ada modul 1.1, ada 1.2, ada 1.3 dan ini adalah yang 1.4. Baik, perkenalkan saya Farid dari SMK Negeri Lubirik, calon guru penggerak angkatan 8. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal di sini karena kita satu rekan. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang pertama dari modul yang pertama yaitu budaya positif. Budaya positif ini merupakan salah satu budaya yang diciptakan untuk kita berkolaborasi, Bapak Ibu. Jadi kolaborasi yang dimaksud ini adalah antar warga sekolah, entah itu guru, kepala sekolah, komite, dan siswa. Kemudian bisa juga kolaborasinya lagi dalam bentuk yang lebih luas dengan orang tua siswa untuk memunculkan sifat atau nilai-nilai yang positif. Nah, di sini ada konsep dasar dari budaya positif. Nah, di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi itulah dari sub-sub yang ada pada dasar budaya positif. Adapun target dan tujuannya yang di sini saya buat untuk penerapannya adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi apa yang kita adalah siswa. Siswa yang kita pilih, yang sudah kita tuntun, yang sudah kita bimbing itu menjadi pemimpin pembelajaran dalam skala kecil di lingkungan sekolah. Baik, lanjutannya adalah impian dan harapan. Jadi harapan dari kita sebagai guru atau pengajar atau pendidik di sini adalah mewujudkan peserta didik secara umum atau secara universal memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Jadi itulah yang kita akan nanti pahami dan kita pelajari di modul dari budaya positif. Sebelum saya lanjut ke sub dari perubahan paradigma belajar, mari kita ikuti ice breaking terlebih dahulu.
Jadi Bapak Ibu silahkan berdiri. Ya. Ice breaking yang saya buat kali ini adalah kita menyanyi salah satu lagu yang diciptakan oleh Ibu Yusuf, yaitu Tangan Air Tidak Melupakan, yang dipimpin oleh Ibu Trina. Dipersilakan. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru di teori kontrol. Jadi pada stimulus respon itu kebutuhan semua orang sama. Namun pada intinya adalah guru jadi mencoba mengubah siswa agar berpandangan sama dengan guru. Namun berusaha untuk memahami pandangan murid. Perilaku buruk siswa itu biasanya memiliki tujuan atau ada alasan. Guru tidak bisa mengontrol siswa dengan
model berpikir menang dan menang. Artinya di sini dalam perubahan paradigma itu kita harus bisa menggali setiap kesalahan yang dilakukan siswa itu dengan cara menang dan kalah, bukan. Kita sebagai guru, sebagai pengajar itu dituntut untuk memahami setiap kesalahan siswa itu tidak langsung secara langsung, atau misalkan kita langsung memberikan penilaian buruk, tapi kita mencari tahu dulu alasannya dan kita berusaha untuk memaklumi. Kemudian pada akhirnya nanti kita akan menentukan tindakan seperti apa yang kita berikan kepada siswa yang melanggar peraturan atau tata tertib. Jadi seperti itu di perubahan paradigma baru. Yang sub kedua yaitu adalah disiplin positif. Nah, di sini makna disiplin di sini biasanya lebih cenderung pada kita menuntut orang agar patuh. Itu yang biasa terjadi. Dengan disiplin itu maka orang tidak boleh dalam artian untuk melanggar. Padahal dalam penerapan sebenarnya dalam disiplin diri anak itu kita tidak bisa langsung secara dalam artian secara instan untuk menerapkan, tapi kita perlu proses. Nah, proses inilah yang kita harus lewati agar peserta didik kita dapat menerapkan disiplin positif ini di sekolah. Karena apa yang biasanya dilakukan anak itu mengacu pada apa yang kita lakukan di sekolah. Biasa kan dalam artian di sekolah anak itu mengikuti bagaimana teladan dalam artian. Jadi kalau misalnya kita ingin mendisiplinkan anak, maka kita terlebih dahulu untuk disiplin. Biasanya anak akan meniru atau mengamati apa yang kita lakukan di sekolah. Karena di sekolah kita menjadi pamong utama dari siswa. Jadi begitulah nantinya kita bisa menerapkan dari disiplin positif ini di sekolah. Saya lanjutkan lagi. Yang nomor 3 adalah kebutuhan dasar manusia. Secara umum kita perlu memiliki ini pada setiap pribadi kita, atau di sini manusia yang saya khususkan itu adalah siswa. Karena kita sebagai guru atau sebagai peserta didik yang lebih tua sudah memiliki ini. Karena tanpa memiliki ini kita biasanya akan tertekan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, atau dalam istilahnya adalah survival. Jadi siswa juga di sekolah juga perlu kita berikan satu perbuatan untuk mereka dapat bertahan hidup. Kemudian di kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Biasanya siswa ingin diterima dan dihargai, karena kita menghargai siswa sama dengan menghargai diri kita sendiri. Karena siswa biasanya akan melakukan umpan balik terhadap apa yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 3, kebutuhan dasarnya adalah akhir semester itu membagikan rapor. Itu merupakan satu prestasi, Bapak Ibu. Prestasi kemudian ada peringkat 1, 2, 3. Nah, ini merupakan bagian penting juga di dalam kebutuhan manusia. Biasanya manusia itu kalau misalnya hebat itu perlu untuk pengakuan atau penguasaan ini. Makanya biasanya kita menentukan prestasi sebagai contoh adalah peringkat 1, 2, 3 itu ditentukan dari penguasaan siswa. Maka kita lah membuat prestasi. Namun kata prestasi di sini ada banyak lingkupnya. Saya ambil yang simpel aja, yang lebih sering kita temui itu adalah prestasi yang berupa peringkat. Yang selanjutnya adalah kebebasan, atau kebebasan ini adalah dalam istilahnya adalah freedom. Itu dengan dasar senang. Karena kalau misalnya kita mendidik atau menuntun, membimbing, kalau misalnya siswanya itu sudah senang, maka itu akan lebih mudah. Atau dalam istilahnya di sini adalah fun. Nah, jadi seperti itu tentang kebutuhan dasar manusia.
Saya lanjut ke yang nomor 4, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada beberapa faktor. Faktor yang sederhana itu adalah eksternal dan ada internal. Tapi dalam motivasi perilaku manusia ini pasti ada sebab-sebabnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atas pengumuman. Misal, siswa bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Apabila saya melakukannya. Jadi ini merupakan motivasi eksternal sama dengan yang di pertama tadi. Nah, kalau motivasi internalnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, artinya ini melakukannya dengan senang hati, dengan seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dari tujuan-tujuan tertentu. Jadi ini arti dari motivasi itu sendiri. Kemudian faktornya dari internal dulu, siswa melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, atau menghargai nilai kebajikan itu muncul dari dirinya sendiri. Itu faktor internal. Kemudian ada faktor eksternal. Siswa melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindar dari pengumuman atau pengharapan dalam bentuk penghargaan. Ini adalah faktor eksternalnya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang akan memunculkan pertanyaan atau umpan balik dari Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah mengajar di sini, dan manakah posisi kontrol yang diambil oleh Bapak Ibu? Silakan. Mungkin dari saya tunjukkan secara langsung dari Pak Julian. Terima kasih Bapak Pamit, calon penggerak Kabupaten Nusantara. Saya posisi kontrol guru, saya pribadi bawa opini sebagai teman. Kenapa? Karena generasi Z itu generasi Z yang kita ajar untuk saat ini adalah generasi yang mulai frekuensi konsentrasinya itu rendah di dalam banyak masalah. Masalahnya diantaranya ekonomi, teman, yang otomatis itu sangat mengganggu dengan urusan belajar. Nah, kita guru, posisi kontrol sebagai guru itu untuk mencari sumber masalah kenapa hal-hal yang tersebut mengganggu dengan urusan belajar ini, dan selalu ada di saat murid itu membutuhkannya. Kalau saya beropini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Farid selaku calon guru penggerak angkatan 8. Kami tentunya di setiap sekolah itu tidak semua guru memiliki kemampuan dalam hal berkomunikasi. Misalnya seperti contoh Pak Jul tadi, beliau cenderung menjadi teman bagi siswa. Tapi kami di sini memposisikan diri sebenarnya untuk menjadi teman itu bukan hanya kita mengetahui apa yang dialami siswa ketika mendapatkan masalah. Kadang seorang guru itu juga dituntut harus tegas, karena saya mengakui sering memberikan ketegasan kepada siswa. Dalam hal tersebut, posisi kontrol guru itu saya sering posisinya pembuat orang merasa bersalah. Dari kata itu memang agak sedikit kasar, merasa bersalah. Sebenarnya dengan kalimat-kalimat yang kita berikan, tentunya ada kata atau kalimat ketegasan supaya siswa tersebut merasa bahwa ketika dia melakukan kesalahan itu memang salah dengan adanya tata tertib yang diatur oleh pihak sekolah. Tapi posisi kontrol guru yang diterapkan di sana, tentunya semua sekolahan memiliki porsinya masing-masing. Ada guru yang posisinya lebih sering cuma memantau atau memonitor
kegiatan siswa, dan ada juga guru yang langsung eksekusi, yaitu memberikan hukuman-hukuman tertentu. Biasanya ini yang kadang disalahgunakan pemahamannya oleh siswa. Diberikan hukuman itu bukan berarti si guru itu tidak memberikan rasa belas kasihan kepada siswa. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan, posisi kontrol guru itu ada porsinya masing-masing di setiap sekolah. Kalau guru yang kurang komunikasi dengan siswa mungkin membantu pada unsur pemantauan, dan ada juga guru yang sering menghukum dan memberikan ketegasan, yaitu melalui kalimat-kalimat yang diberikan ketika siswa tersebut merasa bersalah. Dan alangkah baiknya juga guru itu memiliki rasa memonitor kepada siswa, itu bagaimana mendukung siswa ketika siswa merasa bersalah, harus juga memberikan solusi yang tepat kepada siswa. Jadi terima kasih, itu pendapat saya. Ya, terima kasih Ibu Rina atas. Ya, terima kasih kepada Bapak Farid sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Kalau saya memilih posisi kontrol guru manajer, kenapa? Karena untuk membimbing dan mendukung siswa menemukan solusi atau masalah yang dihadapinya. Jadi itu bisa dikatakan sebagai bisa berkaitan dengan teman, dan selalu membimbing dan mendukung apa yang siswa berikan pada hal-hal yang positif, dan bisa juga untuk memberikan solusi-solusi atas masalah yang dihadapinya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Julian, Ibu Rina, dan Ibu Hamidia atas tanggapannya. Nah, di sini saya rasa itu adalah tanggapan yang luar biasa, yang bisa mungkin nanti kita terapkan secara berkelanjutan atau melalui proses-proses tertentu. Nah, di sini ada digambarkan dari posisi kontrol guru. Itu yang pertama adalah memberikan hukuman, itu dengan menggunakan fisik maupun verbal. Kemudian istilahnya menegur, tapi caranya dengan cara yang tidak kasar. Kemudian di nomor selanjutnya, di nomor 3 ini adalah posisi kontrolnya guru menjadi teman seperti yang diutarakan oleh Pak Julian tadi, karena memang kita sebagai peserta didik yang memiliki akhlak atau budaya dari sopan santun. Kemudian ada yang kontrol gurunya berupa monitoring atau memantau. Jadi gurunya tetap melakukan monitor atau pengawasan. Dan yang terakhir ini yang paling diharapkan oleh hasil di guru penggerak itu. Guru itu dituntut untuk atau disarankan untuk menjadi manajer. Manajer di sini yaitu guru menjadi mentor untuk membimbing, mengarahkan dan mendukung siswa menemukan solusi atas masalah yang atau jenjang sekolah menengah pertama. Kita sudah berada di siswa yang mendekati masa-masa untuk remaja. Jadi di dalam sini sudah ada beberapa faktor-faktor yang ada di SMK belum tentu ada di sekolah dasar, atau yang ada di SMK belum tentu ada di sekolah menengah pertama. Makanya saya sebutkan tadi kontrol guru di sini. Kalau kita biasanya melakukan kontrol gurunya dalam artian memiliki cara pandangan atau berbeda-beda, pada akhirnya kita akan ingin agar peserta didik kita itu berhasil ke depannya nantinya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan dan terima kasih tadi atas tanggapannya. Nah, di sini ada sebagai contoh dari kalau misalnya kita mengambil peran sebagai penghukum, biasanya akan muncul seperti ini kata-katanya. Tapi kalau tertib sekolah ini biasanya lebih tegas, dalam artian kalau misalnya mengucapkan itu lebih keras. Atau kita hukum siswa itu kamu berdiri paling belakang, atau kamu berdiri paling depan, atau nanti setelah apel kamu hormat di depan tiang bendera. Sebenarnya ini akan bersifat sebagai penghukum. Namun kita perlu meninjau kembali kalau misalnya hukuman itu
perlu atau tidak perlu kita lakukan sama dengan kata-kata yang akan Bapak Ibu ucapkan kepada siswa. Sebagai contoh saja, kamu kembali mengulangi kesalahan yang sama, tapi sebagai guru kecewa sama kamu. Nah, ini biasanya dengan kita mengucapkan itu, biasanya siswa akan merasa bersalah. Jadi itu tadi adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Kemudian memantau. Nah, memantau di sini kamu telah melanggar aturan sekolah. Kamu pasti tahu konsekuensinya. Kita mengingatkan kamu sikap kita adalah sebagai pemantau. Kami akan pertimbangkan lagi. Nah, jadi seperti itu yang di kondisi memantau. Kemudian, nah kalau teman biasanya ini sifatnya lebih dekat dan cenderung biasanya kalau kita bersifat teman itu ingin melindungi siswanya. Tapi kembali lagi, setiap orang memiliki pemahaman dan pandangan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ya sudah jangan diulang lagi ya, segera dilengkapi atributnya. Atau misalnya jangan sampai guru lain melihat. Nah, otomatis ini lebih ke arah melindungi. Makanya ini disebut dengan posisi kontrol teman. Yang terakhir yang diharapkan itu adalah kita mampu yang seperti ini, yang manajer. Baik, saya lanjut. Nah, sudahkah Bapak Ibu, adakah di sini Bapak Ibu yang menjadi wali kelas? Silakan angkat tangan. Iya, ada 1, 2, 3 yang jadi wali kelas. Ya, nah di sub dari budaya positif tadi adalah ada salah satunya berupa keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas, jadi Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita sebagai guru masuk ke dalam kelas, kita buat kesepakatan kelas. Nanti kalau misalnya dalam pembelajaran, sebagai contoh, menjaga kebersihan saat pembelajaran, tidak hanya ini dibuat oleh wali kelas, ini bisa juga kita terapkan di masing-masing guru nanti setiap mata pelajaran. Jadi tidak terfokus pada wali kelas saja. Tapi alangkah baiknya ini ditekankan oleh wali kelas terlebih dahulu. Ini menurut pendapat saya. Makanya tadi saya tanya, Bapak Ibu adakah yang menjadi wali kelas? Jadi seperti itu. Nah, di keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadikan nilai-nilai kebaikan yang dapat kita terapkan secara terus-menerus di kelas atau pada proses pembelajaran berlangsung. Nah, di sini saya perlu tanggapan dari Bapak Ibu yang menjadi wali kelas, terutama saya utamakan dulu yang menjadi wali kelas. Bagaimana sebenarnya Bapak Ibu membuat proses pembuatan keyakinan kelas? Pertanyaannya seperti itu, simpel saja. Sudah dibuat atau belum? Kalau sudah dibuat seperti apa? Kalau yang belum, kenapa? Ya, kita mulai dari tanggapan dari Pak Kamal Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Nasir selaku wali kelas 10 TBSMB. Nah, di sini dalam proses pembuatan keyakinan kelas, kami di kelas sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi cara pembuatannya untuk kelas kami itu berdasarkan seluruh kesepakatan dari setiap siswa atau peserta didik, yang nantinya aturan tersebut atau kesepakatan kelas tersebut nantinya itu berdampak dari berefek kepada semua peserta didik yang akan untuk ditaati semuanya. Apabila tidak ditaati, nantinya ada hukuman, dan apabila ditaati, nantinya kesepakatan tadi itu ada reward atau hadiah. Itu saja untuk kesepakatan kelas 10 TBS. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya mungkin ada lagi tanggapan dari wali kelas yang lain. Mungkin salah satunya adalah Ibu Lisda. Yang berbeda.
Ya, terima kasih kepada Bapak. Untuk semester ini saya diamanahi oleh Muhammad untuk menjadi wali kelas 11 DPIB. Nah, di sini untuk kelas DPIB tentunya kami akan membuat keyakinan kelas, yaitu berdasarkan kesepakatan bersama antara siswa dan tentunya saya sebagai wali kelas. Nah, di sini saya juga melihat ada beberapa prosesnya, yaitu merumuskan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, kemudian ada penandatanganan keyakinan kelas dan penempelan keyakinan kelas. Ya, saya setuju dengan proses ini. Mungkin saya dapat nanti menerapkannya ke siswa atau peserta didik di kelas 11 DPIB dengan aturan-aturan itu, sehingga kami kelasnya bisa tertib gitu. Jadi sesuai dengan peraturan yang ada di kelas. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tanggapan dari Pak Kamal Nasir dan Ibu Lisda. Jadi untuk yang ada di sini untuk pembuatan keyakinan kelas itu sebenarnya terserah kepada Bapak dan Ibu, tapi acuannya di sini yang saya buat adalah dimulai dari merumuskan peraturan kelasnya dulu, kemudian peraturan kelas itu berubah menjadi keyakinan kelas, dan penandatanganan keyakinan kelas oleh seluruh warga kelas atau dalam istilahnya adalah siswa, dan yang terakhir adalah penempelan keyakinan kelas. Jadi sampai pada akhirnya nanti keyakinan kelas ini menjadi sebuah kesepakatan kelas. Jadi dengan seperti itu maka nanti akan lebih mudah untuk diterapkan dengan kesadaran siswa. Jadi makanya penting bagi kita kalau misalkan kita mau bikin kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu dengan melibatkan siswa, pada akhirnya agar tidak cenderung kalau kita membuat itu merupakan satu tuntutan untuk dipatuhi, tapi dengan kesadaran siswa maka mereka mau untuk melakukan budaya disiplin positif di dalam kelas. Jadi seperti itu. Nah, sebagai contoh tadi saya membuat satu keyakinan kelas di kelas 10 TBSM B atau di kelas 10 TBSM 2 itu untuk mata pelajaran saya sendiri itu di simulasi dan komunikasi digital itu sudah dirumuskan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas, yang kedua adalah menghormati teman dan guru, yang ketiga adalah melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah, dan yang keempat adalah bersikap sopan dan tenang pada saat pembelajaran. Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang sudah disepakati di dalam kelas dan mereka sudah menandatangani, dan ini sudah menjadi kesepakatan saat nanti kami belajar pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital di kelas 10 TBSM 2. Adapun untuk proses pembentukan kelas itu sendiri, kalau bisa, kalau yang saya tahu dan saya pelajari itu, kita membuatnya itu dengan kalimat yang sering didengar, atau kita tidak perlu panjang lebar membuatnya, yang penting maknanya atau tujuannya itu sampai kepada siswa. Jadi tidak perlu menggunakan kalimat yang panjang yang nanti susah untuk diingat. Jadi seperti itu. Yang kedua, membuatnya itu acuannya adalah sesuaikan dengan keadaan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Tadi di kelas 10 TBSM 2 saya sudah memberitahu kemungkinan karena keadaan sekolah kita di SMK Bebirik ini dalam proses renovasi, biasanya debu-debu yang masuk ke dalam kelas mereka itu sudah disepakati nanti untuk dibersihkan secara bersama-sama atau menggunakan piket kebersihan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tadi dibuat dalam bentuk kesepakatan. Jadi ini sudah disepakati oleh
semua dan kaitannya dengan yang nomor 4, semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Maka inilah yang menjadi kesepakatan kelas kami di kelas 10 TBSM 2 untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Sampai pada akhirnya yang terakhir adalah pada sub yang ketujuh dari segitiga restitusi. Ini merupakan sub paling akhir di budaya disiplin yang saya buat. Itu adalah segitiga restitusi. Sesuai dengan namanya, segitiga itu pasti berbentuk segitiga yang memiliki sisi yang sama. Jadi di atas, di samping kiri, dan di samping kanan. Ini merupakan bentuk dari segitiga. Segitiga yang dimaksudkan itu adalah segitiga restitusi. Kalau misalkan Bapak Ibu belum pernah membaca restitusi, restitusi itu adalah merupakan satu proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Kemudian siswa diajak berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini sesuai dengan yang dibuat oleh Gosen di tahun 1996. Jadi pengertiannya adalah seperti ini. Sedangkan restitusi ini merupakan dari bentuk segitiga. Segitiga yang dimaksud di sini adalah seperti ini. Di atas itu kita buat dulu menstabilkan identitas. Kemudian di sebelah kiri itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan kembali keyakinan. Ini kaitannya dengan modul keyakinan kelas tadi, atau kaitannya dengan peraturan kelas atau tata tertib di sekolah. Ketika mereka melanggar, kita bisa mencari solusinya dengan menstabil identitasnya terlebih dahulu, kemudian memvalidasi kesalahannya, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Jadi seperti ini cara untuk kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi nanti dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan inilah salah satu pembelajaran yang sering ditekankan di modul kami, terutama di 1.3 dan 1.4 itu adalah segitiga restitusi. Saya lanjutkan lagi. Adapun yang mengambil peran di segitiga restitusi ini dalam sempitnya itu adalah peran guru dan siswa. Jadi ini secara langsung karena siswa dan guru itu akan berinteraksi secara langsung baik dalam proses pembelajaran maupun di luar kelas dan masih di lingkungan sekolah. Guru yang dimaksud di sini adalah bisa jadi guru mata pelajaran atau wali kelas, atau bahkan di SMK kita mempunyai guru bimbingan konseling. Jadi seperti itu. Sedangkan siswa itu adalah peserta didik kita yang ada di sekolah yang mengambil peran dalam segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini dianggap tepat karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Artinya segitiga restitusi ini adalah fokusnya mencari solusi. Jadi permasalahan yang dihadapi itu yang dicari adalah fokus pada solusinya. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi kita bukan menilai pada tindakannya, yang kita cari itu adalah ke karakter dari peserta didik itu sendiri. Kemudian bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kita memberikan hukuman bukan sebuah tebusan atas kesalahan tersebut, tapi belajar dari kesalahan berupa mengingatkan atau menegur. Itu nantinya akan mereka dapat belajar dari kesalahan yang sudah mereka lakukan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita harus tahu atau mencari alasan mengapa mereka bertindak atau berbuat seperti itu. Kemudian kita memberikan solusi itu berupa tawaran, bukan satu paksaan. Kita bisa saja dalam artian
memberhentikan siswa atau mengeluarkan siswa dari sekolah, tapi kita harus juga melakukan proses-prosesnya terlebih dahulu. Bukan ketika melihat atau menilai satu tindakan yang salah maka langsung kita keluarkan, tapi dari pertimbangan-pertimbangan, dari tawaran-tawaran, maka itu akan menjadikan satu pemecahan yang baik dari segitiga restitusi ini. Kemudian kita melakukan memperbaiki hukuman. Jadi hubungan kita dengan murid itu, entah itu di dalam kelas, di luar kelas, atau di luar dari sekolah, itu tetap baik. Dan yang terakhir adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi fungsi dari guru yang mengambil peran kepada siswanya itu tadi adalah menuntun siswanya untuk keperubahan yang lebih baik melalui proses-proses yang dilalui. Adapun langkah-langkah tadi itu ada berupa kalimat. Jadi langkah pertama tadi adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Jadi mungkin bisa kita buat seperti ini kata-katanya: berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ini merupakan penekanan dari menstabilkan identitas. Beginilah mungkin salah satu kalimat yang kita bisa ucapkan kepada siswa. Kemudian atau kita misalkan mengutarakannya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari kesalahan siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi dari permasalahannya. Itu yang pertama, di langkah pertama. Langkah yang kedua adalah kita sudah tahu jenis pelanggaran apa yang mereka lakukan. Nah, tinggal kita menanyakan kembali. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan perbuatan tersebut atau tindakan tersebut. Jadi inilah yang kita bisa terapkan dengan memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya kamu boleh memiliki perilaku seperti itu, namun kamu juga memiliki sikap tanggung jawab. Siswa itu bisa memiliki perilaku-perilaku tertentu, maka kita tekankan mereka setiap perbuatan yang mereka lakukan atau tindakan yang mereka lakukan itu dipastikan dengan disertai tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah terakhir, itu menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya ada di sini. Kita sudah buat kesepakatannya mungkin di dalam kelas atau di luar kelas. Kalau di luar kelas mungkin kita bisa mengacu pada tata tertib di sekolah. Kalau di dalam kelas mungkin kita bisa mengacu pada kesepakatan kelas. Nah, kita tanyakan kembali keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Misalkan dia terlambat, berarti dia melanggar kesepakatan kelas, tidak masuk tepat waktu. Jadi seperti itu. Kemudian solusi yang tepat dengan kata-kata yang kita utarakan itu adalah apakah kamu bersedia memperbaikinya. Jadi seperti itu. Dan apa rencana kamu ke depannya. Jadi itulah tadi tentang bagaimana langkah-langkah segitiga restitusi. Saya lanjutkan lagi. Sebagai contoh, di sini saya membuat 2 buah contoh kasus. Yang pertama adalah siswa bertengkar di dalam kelas. Kalau kita menghukumnya, kita suruh dia berdiri, kemudian kita marah kepada siswa tersebut, ataupun kita menghukumnya dengan menyuruh siswanya untuk menulis saya tidak akan mengulangi sebanyak 100 kali. Ini kalau posisi kita menghukum. Konsekuensi adalah guru memberikan konsekuensi, siswa harus mengganti barang orang lain yang telah dirusaknya. Misalkan terjadi pertengkaran sampai merusak barang milik lawannya atau orang lain yang ada di dekatnya. Atau guru dengan tegas minta agar siswa menghormati peraturan. Dan yang direstitusi ini adalah dengan cara guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati, dan guru membantu menyelesaikan masalah. Siswa akhirnya terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Setelah ini akan ada video yang bisa Bapak Ibu tonton tentang contoh kasus siswa bertengkar di dalam kelas yang sampai merusak barang orang lain. Assalamualaikum, permisi Pak, Bapak memanggil saya. Waalaikumsalam.
Ya, kita Abi baik saja. Baik Pak, ada apa ya Pak? Begini adanya, tadi mendengar laporan dari teman imigrasinya katanya kamu habis berdoa ya dengan Ija. Kenapa gitu? Iya Pak, benar. Saya pasal dan Ija pada saat pelajaran sebelum kita datang ke sana. Kan kita dikasih tugas oleh guru untuk menggambar pola wanita. Nah, saya fokus menggambar. Ija ini datang ke saya memaksa mau digambarin. Oh, jadi gitu. Wajar kalau Abi marah besar. Kalau ada di posisi Abi, Bapak juga melakukan hal yang sama. Terus apa yang Abi lakukan terhadap Ija? Saya marah dong Pak, tanpa sengaja saya lempar buku gambarnya. Melempar buku gambarnya, Abi kayak gitu pasti ada alasannya kan? Iya Pak, sebenarnya itu sudah sering kayak gitu sih Pak, tapi kemarin saya udah bilang berarti menggambar walaupun tidak bagus hasilnya. Yang penting sudah berusaha dan kemarin itu saya kesal karena pas dia duduk di sebelah saya, si Ica menyuruh saya akhirnya pensil saya dan coret buku gambar saya. Saya kesal Pak. Oh, kalau begitu ya wajar lah kalau Abi merasa kesal karena Abi kan fokus menggambar lebih terganggu oleh kehadiran Ija di sebelahnya. Itu sangat menghargai tindakan Abi yang tidak lebih buruk daripada Abi lakukan tadi, misalnya memukul atau perlakuan fisik lainnya. Nah, sekarang Abi pikir ya, dengan tindakan melempar buku gambar Ija, apakah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak Pak. Menurut Abi, keyakinan kelas apa yang telah Abi tidak patuhi dengan melempar buku gambar Ija itu? Saling menghormati dan menghargai sesama teman Pak. Nah, benar-benar menurut Abi menghormati sesama teman itu penting tidak menurut Abi? Penting banget Pak. Baik, kalau menurut Abi itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Abi lakukan pada saat Abi sedang marah atau sedang emosi? Harus lebih sabar lagi Pak. Abi bersedia memperbaiki masalah ini? Insya Allah Pak, saya bersedia. Nah, kalau begitu, apa yang Abi lakukan untuk memperbaiki masalah ini sehingga kedepannya tidak terulang lagi? Bersabar dan menahan amarah saya Pak. Kalau teman bagi saya, aku melakukan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Pak. Nah, ini baru tindakan yang tepat Abi. Lain kali kalau ada lagi teman yang menuduh Abi, apalagi saat proses pembelajaran berlangsung, jangan segan-segan laporin ke guru mata pelajarannya. Tetap semangat ya Abi, karena masalah ini sudah bisa kita selesaikan. Abi boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Pak. Izin kembali ke kelas ya Pak. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi salah satu contoh penerapan dari segitiga restitusi tadi. Yang berikutnya adalah siswa datang terlambat ke sekolah. Jadi kalau misalnya dalam bentuk hukuman siswa disuruh berdiri di depan kelas, kemudian sama dengan yang tadi guru marah-marah ke siswa, atau siswa disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Kemudian konsekuensinya masih sama, guru memberikan konsekuensi berada di kelas selama jam istirahat, artinya mengganti keterlambatan tadi sebagai bentuk konsekuensi, dan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan restitusinya adalah guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Siswa terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi akan dilihatkan pada video berikut. Assalamualaikum permisi Pak. Bapak manggil saya. Waalaikumsalam. Ya, itu ada. Oh ya, ada. Tadi mendengar dari laporan guru tiket pagi kalau akhir-akhir ini ada sering datang terlambat ya. Iya Pak. Seingat saya sudah berapa kali datang terlambat ke sekolah? Seingat saya sudah ada 3 kali Pak. Oh, oke. Sudah 3 kali ya? Iya Pak. Menurut saya datang terlambat ke sekolah sehingga tidak ikut pengajian pagi, kemudian tidak mengikuti pembelajaran di jam pertama, itu kesalahan bukan?
Iya Pak. Baik, ada berbuat kesalahan itu manusiawi banget. Jadi setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, sekarang yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan dan tentunya berusaha untuk memperbaikinya. Saya setuju. Iya Pak, saya setuju. Saya kalau gitu cari solusinya sama-sama ya. Iya Pak. Saya dalam sebulan ini sudah 3 kali datang terlambat, pasti punya alasan tertentu. Lo boleh tahu apa sih alasannya kenapa jadi saya sering terlambat datang ke sekolah sehingga tidak sempat mengikuti pengajian pagi dan jam pertama? Akhir-akhir ini saya sering banget begadang Pak karena main sosmed dengan kawan-kawan jadi kurang tidur, akhirnya bangun kesiangan. Saat ini tidak keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ingat Pak. Kalau misalnya nih terlambat datang ke sekolah sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Nah, kalau begitu menurut saya keyakinan kelas mana yang telah saya anda? Disiplin Pak. Menurut saya disiplin itu penting tidak untuk saya? Penting Pak karena dengan disiplin membuat saya bisa datang ke sekolah lebih awal dan lebih menghargai waktu Pak. Betul sekali saya, karena menghargai waktu itu sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Sama halnya kita bisa menghargai orang-orang yang di sekitar kita. Tugas-tugas kita tidak menumpuk dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian kita. Iya Pak, saya menyesal sudah sering datang terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti pengajian rutin, apalagi melewatkan pelajaran pertama. Sikap meminta maaf ini sudah merupakan sikap yang bagus. Kalau begitu menurut saya, apa yang akan saya lakukan agar tidak datang terlambat ke sekolah? Saya akan usahakan tidak lebih awal Pak, tidak main sosmed lagi sampai larut malam sehingga bisa bangun lebih pagi. Nah, sekarang sudah ketemu kan solusinya supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Dan setelah ini Bapak akan mencoba menghubungi orang tua saya yang bisa mengingatkan supaya mereka bisa membangunkan saya lebih awal agar tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, sekarang saya silakan kembali ke kelas ya. Silakan kerjakan tugas-tugas yang saya ketinggalan atau belum dikerjakan segera lakukan ya. Iya Pak, sekali lagi saya minta maaf ya Pak. Izin ke kelas sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itulah terakhir dari materi yang saya buat di budaya positif ini. Karena tadi kan sudah ada pemaparan satu persatu mengenai sub-sub dari kegiatan dalam kegiatan diseminasi ini dengan materi budaya positif. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi salah satu tambahan dalam bentuk wawasan dari Bapak Ibu. Mungkin kalau nanti suatu hari itu menemui atau mengikuti seleksi calon guru penggerak ataupun tidak, itu tidak masalah. Tapi yang penting kita akan berusaha untuk mewujudkan peserta didik kita di sekolah itu yang memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Ya, terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia untuk meluangkan waktu menghadiri kegiatan aksi nyata yang saya buat dalam bentuk kegiatan diseminasi untuk memenuhi tugas aksi nyata di modul 14 yaitu budaya positif. Akhir kata saya mau pamit, calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Hulu Sungai Utara, berterima kasih banyak dan memohon maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan dan kehilapan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita
memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran dan kita setelah berdoa, maka kita ucapkan kata-kata penyemangat terlebih dahulu. Selamat pagi. Pagi. SMK? Ya. SMK? Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita bertemu di mata pelajaran komunikasi, simulasi dan komunikasi digital, dan ini untuk pertama kalinya Bapak masuk kelas di kelas 10 TBSM B, benar? Ya, jadi karena ini baru pertama kali, Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Moh Farid Eskom, dan di sini mengajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, dan untuk di kelas 11 dan 12 itu mengajar prakarya dan kewirausahaan. Baik, Bapak tinggal di daerah Alabiu. Ada yang pernah ke Alabiu? Pernah? Jadi di Alabiu itu desanya adalah Pangkalan Sari, atau orang menyebutnya dengan Banyutajun Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Baiklah, sebelum kita belajar atau memasuki materi, marilah kita bikin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sudah pernah bikin kesepakatan kelas? Belum. Ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Sudah? Sudah, apa itu kesepakatan kelas? Ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dalam artiannya adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadikan nilai-nilai kebaikan dan diterapkan di dalam kelas. Jadi, kita akan merumuskan atau membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi apa-apa yang nanti kita bikin di dalam kelas ini berdasarkan keputusan bersama dan kesepakatan bersama, maka kita akan patuhi atau laksanakan. Bersedia? Bersedia? Oke. Sekarang silahkan kalian keluarkan kertas selembar. Silahkan keluarkan kertas selembar. Kemudian ambil pulpen. Sudah? Nah, sekarang kalian tuliskan kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Nanti saat kita belajar terkhusus untuk di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Silahkan tulis. Sebagai contoh, misalkan boleh menulisnya menjaga kebersihan. Atau misalnya datang tepat waktu atau pulang tepat waktu. Jadi silahkan kalian tulis masing-masing. Ya, Bapak silahkan tulis. Bapak beri waktu 5 menit. Silahkan kalian tulis. Siapa namanya? Nurmila. Sebelahnya, Bang. Siapa? Rubiatul Hasanah lawan Nurmawati ya. Karena 2 seorang lah. 2 seorang tulis. Yang keempat tadi diambil 2 seorang nulis ke muka. Paham lah? Yang terakhir tadi, atau yang keempat terakhir tadi tulisakan 2-2. Maju ke muka. Atau ini aja supaya jangan ngalih, beimbe langsung maju ke muka. Berdua, karena tulis bergantian 1 lawan 2, 3 lawan 4.
Ya, silahkan tulis berdasarkan keinginan kalian. Nanti kita akan sepakati bersama menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita. Setelah ini silahkan dikumpulkan ke depan. Nanti Bapak instruksi untuk dikumpulkan ke depan. Lalu setelah itu Bapak bacakan dan kita ambil kesepakatan. Lalu kita buat penulisan di papan tulis. Dan terakhir adalah kita tempel ke sana, ke depan. Di depan kan sudah ada tempat untuk menempel nanti kertas yang kalian tulis itu. Bagaimana? Sudah? Sudah? Kalau sudah silahkan maju ke depan, dikumpulkan kertasnya. Ya, silahkan dikumpulkan. Ya. Sudah habis? Sudah? Silakan dikumpulkan. Kumpulkan dulu semuanya. Baru setelah ini Bapak akan membacakan apa yang kalian tulis di kertas tadi. Oke, sudah? Semuanya sudah? Jadi kalian sudah merumuskan peraturan kelas. Jadi setelah ini kita akan membuat peraturan menjadi keyakinan kelas. Oke? Ini akan Bapak bacakan. Yang pertama, ada yang menulis melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah. Bagaimana? Setuju? Ya, oke. Ini yang pertama, nanti ini kita bisa tempelkan di depan atau kita tuliskan terlebih dahulu, kita susun terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya ada menjaga kebersihan kelas. Bagaimana? Setuju. Selanjutnya ada menghormati teman dan guru. Nah, bagaimana? Setuju? Sepakat? Oke. Bersikap sopan dan tenang saat pembelajaran berlangsung. Setuju? Ya, sepakat? Nah, selanjutnya ada lagi datang ke sekolah dengan tepat waktu. Ini pendapat yang lain. Kemudian ada lagi menjaga kebersihan kelas. Ini sudah ada tadi. Kemudian menepati janji. Nah, ini janji yang kayak apa? Janji yang seperti apa yang kita bisa mungkin jadikan kesepakatan kelas. Kalau di sini Bapak mungkin menyimpulkan menepati janji mungkin ada PR, berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi mungkin ini bisa nanti kita ambil. Saling mengingatkan jadwal piket. Ini bagus. Ini ada kaitannya dengan menjaga kebersihan kelas. Nah, ini sudah termasuk. Kemudian ada lagi menjaga kebersihan kelas dan sekitarnya. Nah, ini bagus. Menjaga kebersihan kelas, sekitarnya ini berarti di sekolah. Yalah. Nah, ada yang netral. Ikut yang mana aja. Nah, jadi ada yang menulis ikut yang mana aja. Berarti ini netral. Pokoknya siap sepakat berarti. Selanjutnya ada membersihkan kelas. Ini sama. Kemudian membersihkan lingkungan sekitar. Ya, ini bagus. Kemudian bersikap jujur. Nah, apakah ini perlu?
di dalam kelas bersikap jujur. Bagaimana? Ini bisa dimasukkan ke dalam kesepakatan kelas. Ini sudah Bapak pilih ada 5, berarti kita tambahkan 1. Kemudian saling menghormati sesama teman, ini sama dengan yang sebelumnya. Kemudian datang tepat waktu, ya. Membersihkan lingkungan sekitar, ya. Kemudian berakhlak dan beradab. Ini sama dengan menghormati tadi. Menerapkan sifat jujur. Nah, ada lagi yang menambahkan dengan sifat jujur. Selanjutnya membaca doa sebelum belajar. Yang terakhir adalah datang tepat waktu dan disiplin. Oke, di sini ada Bapak milih 6 buah kertas yang mungkin ini bisa jadi kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita. Bapak bacakan. Yang pertama, membaca doa sebelum belajar. Sepakat? Kemudian bersikap sopan dan tenang saat pembelajaran berlangsung. Sepakat? Oke. Melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah. Sepakat? Ya, ini sudah ada 3. Kemudian selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Ya, sepakat. Yang kelima, menghormati teman dan guru. Sepakat? Dan yang terakhir adalah ini penting di dalam kelas. Demi kenyamanan bersama, maka kita juga perlu menerapkan sikap jujur. Bagaimana? Sepakat? Oke. Kalau sudah sepakat, ini kita jadikan keyakinan yang ada di dalam kelas. Silahkan Bapak tunjuk Rabiatul dan Normilawati. Silahkan tuliskan ke depan papan tulis. Ini ada 3. Ini ada 3. Silahkan tulis.
Sudah? Ya, sudah ditulis, silahkan duduk. Ya, terima kasih. Maju ke depan, tanda tangani, kita tanda tangan kesepakatan kelas. Kalau sudah silakan istirahat. Nama, tanda tangan, enggak, itu aja. Nah, sekarang ada 6 yang sudah kita sepakati. Nah, untuk menempel ke depan, silahkan tempel sesuai dengan kertasnya. Kertasnya tadi ada. Ini silahkan, ini Bapak bagikan, ini silahkan tempel berdasarkan urutan yang ada di papan tulis. Itu ditempel di kesepakatan kelas. Nah, silahkan maju ke depan, kemudian tempelkan di sana, di kesepakatan kelas berdasarkan urutan yang ditulis di papan tulis. Silahkan maju. Itu lemnya ada di depan, silahkan tempel sekarang. Yang nomor 1 adalah menjaga kebersihan, yang kedua adalah menjaga bersikap jujur. Yang ketiga adalah menghormati teman dan guru. Yang keempat adalah bersikap sopan dan tenang saat pembelajaran berlangsung. Silakan maju ke depan.
Yang kelima adalah melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah, dan yang keenam adalah membaca doa sebelum belajar. Ya, gua persilakan. Yang mendapat kertasnya silahkan tempelkan di depan sana berdasarkan urutannya. Ya, silahkan maju. Maju langsung. Ya. Ya, tempel berdasarkan urutan. Urutan pertama, menjaga kebersihan kelas. Urutan kedua, bersikap jujur. Urutan ketiga, menghormati teman dan guru. Urutan keempat, bersikap sopan dan tenang saat pembelajaran berlangsung. Urutan kelima, melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah. Dan urutan keenam adalah membaca doa sebelum belajar. Iya, urutan pertama sudah ditempel, silahkan lanjutkan. Kalau sudah, persilahkan duduk. Iya, itu nomor 4 sudah tertempel sesuai dengan urutan. Silahkan dilanjutkan. Ya, nomor 3 sudah ada 3. 1, 3, dan 4. Silahkan dilanjutkan sesuai dengan urutannya. Ya, sudah ada 4, tinggal sisa 2 lagi. Iya. Ya, baik, semuanya sudah tertempel. Di sini Bapak lihat
ada 6 kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan nanti pada saat, terutama pada saat pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Bagaimana, semuanya sepakat? Nah, terakhir, bagaimana proses pembentukan kesepakatan kelas kita? Jadi di sini kita pernah mendengar kata-kata yang seperti ini di dalam kelas. Pernah? Nah, jadi kata-kata yang kita buat atau kalimat yang kita buat berdasarkan kesepakatan atau keyakinan kelas ini dengan kalimat yang sering didengar dan mudah untuk diingat. Jadi itu yang pertama, poin pentingnya. Yang kedua adalah sesuai dengan keadaan dan kondisi kelas. Nah, untuk yang ini karena sekolah kita masih dalam tahap renovasi dan tahap masih perbaikan, otomatis kemungkinan debu atau misalnya kotoran lain kalau misalkan masuk ke dalam kelas, maka kewajiban kalian adalah untuk membersihkan. Nah, jadi itu sesuai dengan kondisi kelas. Kemudian kita sudah membuat dalam bentuk kesepakatan, benar? Kita sudah sepakat, artinya kita sudah membuat berdasarkan kesepakatan. Yang terakhir adalah ini yang penting. Kita buat berdasarkan warga sekolah. Kalian dan Bapak di sini adalah warga sekolah. Jadi kita sudah membuat kesepakatannya secara bersama-sama. Jadi dari 22 orang siswa, maka kita ambil kesepakatan kelasnya ada 6 buah. Dan itulah hasil kesepakatan kelas kita pada hari ini, dan kita akan terapkan nanti pada saat pembelajaran dan pada saat materi simulasi digital itu disampaikan. Untuk hari ini semuanya sudah kita sepakati berdasarkan kesepakatan dan keyakinan kelas. Bagaimana, senang? Ya, jadi kalau misalnya kalian senang, itu berarti kita akan menjalankan atau mematuhi ini dengan senang hati. Jadi itulah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Terakhir dari Bapak, salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Ya, tepuk tangan.